Bab 109. Pil penghancur gumpalan darah. Orang yang dari luar itu malah merupakan Jinnu. Dia hampir saja menabrak Rocky dan dirinya pun meminta maaf sambil tersenyum. Master Rocky, aku baru saja bermaksud menemui kamu. Waktu itu, kamu menyuruhku untuk mencari beberapa jenis obat dan aku sudah membawakannya untuk diperiksa. Setelah mengatakan itu, salah satu ajudan di belakangnya pun maju memberikan sebuah kotak kayu kepada Rocky dengan penuh hormat. Terlihat sebuah ginseng dengan ukuran sebesar lengan berada di dalam kotak kayu itu. Terlihat juga sebuah jamur Ganoderma berwarna ungu dan juga beberapa jenis obat mahal lainnya. Semua obat ini tidaklah mudah didapatkan di toko obat pada umumnya. Rocky lalu menatap obat tersebut. Meskipun obat-obat ini memanglah mahal, namun aura yang terkandung di dalam tidaklah banyak. Tetapi ini lebih baik dibandingkan tidak ada sama sekali. Kebetulan dia ingin meracik beberapa ramuan pil dan beberapa obat ini bisa dia gunakan. Rocky lalu menganggukkan kepala dan berkata, berikanlah padaku. Jinnu lalu segera menyodorkan kotak kayu itu dan berkata, aku merasa beruntung karena bisa mendapat pencerahan dari Master Rocky. Bisnis keluargaku selama 2 hari ini sangatlah jaya dan ini semua pastilah karena bantuan Master Rocky. Jika kedepannya Master Rocky membutuhkan bantuan dari keluargaku, silakan katakan padaku. Aku akan membantumu semampuku. Rocky lalu berkata, terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu memiliki obat-obat yang baik, kamu boleh membawakannya untukku. Baik. Setelah memberi jawaban, Jinnu pun pamit untuk pergi. Rocky pun kembali masuk ke rumahnya. Andrew merasa tidak bisa menahan sakit pada kepalanya. Dewi lalu membawanya ke salah satu klinik tradisional di dekat rumahnya untuk melakukan akupuntur. Rocky lalu masuk ke dalam dapur dan mulai meracik obat. Sesuai panduan dari Nine Grand Heavenly Scriptures, obat ini dinamakan pil penghancur gumpalan darah. Obat ini tidak hanya akan menghilangkan bengkak pada otak dan juga bisa mengobati penyumbatan saraf otak, stroke, dan beberapa penyakit otak lainnya. Jika dia bisa berhasil menciptakan obat ini, mungkin saja dia bisa membangkitkan kembali orang yang telah meninggal menggunakan obat ini. Namun Andrew hanya mengalami penyakit ringan pada otaknya. Demi menghindari efek obat yang berlebihan, Rocky pun mengurangi komposisi obat yang sedang ia racik itu. Pil penghancur gumpalan darah ini merupakan obat kuno pada zaman dinasti Tang. Obat ini diracik oleh salah satu ahli obat Cina kuno bernama Sun Simiao. Dia memiliki begitu banyak hasil karya yang terkenal, seperti Tousan Step, buku panduan Tang, buku panduan medis Sun, dan dia juga meninggalkan begitu banyak sejarah medis pada zaman dahulu. Dia juga menuliskan berbagai pengalaman medisnya pada Nine Grand Heavenly Scriptures. Dibandingkan 2 buku lainnya, buku panduan medis Sun lebih berharga. Hanya saja, tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan buku ini. Bahkan sebagian besar dokter tradisional tidak pernah mendengar buku ini. Setelah mengikuti panduan tersebut, Rocky pun berhasil membuat 6 buah pil dengan ukuran sebesar buah kenari. Setelah selesai membuat obat tersebut, Dewi juga sudah membawa Andrew kembali ke rumah. Setelah mencium aroma obat tersebut, Dewi pun bertanya dengan terkejut, Rocky, kamu sedang memasak sup obat. Rocky lalu menunjuk ke arah obat yang ada di meja dan berkata, ayah, makanlah obat ini sehari 2 kali sebanyak 1 pil. Ini bisa membantu menghancurkan gumpalan darah. Andrew baru saja pergi untuk melakukan akupuntur dan itu sama sekali tidak membantu dirinya dalam pemulihan. Dia merasa semakin sakit pada kepalanya dan dia pun meraih obat itu sambil bertanya, apakah ini ampuh? Pasti ampuh. Setelah mendengar itu, Andrew pun segera mengonsumsi obat itu dengan penuh semangat. Dewi tidak bertanya tentang komposisi obat tersebut. Setelah melihat Andrew menelan obat tersebut, dia pun segera bertanya, ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Sepertinya tidak begitu sakit lagi. Andrew merasa sedikit terkejut. Obat ini tidaklah terlihat aneh, namun setelah dia memakan obat tersebut, sebuah aura seperti merasuki dirinya dan membuat otaknya menjadi begitu nyaman. Kini, rasa sakit pada otaknya juga lebih berkurang dibanding sebelumnya. Andrew lalu bertanya dengan bahagia, Rocky, dari mana kamu mendapatkan obat ini? Rocky berkata, Jinnu mengantarkan bahan dasar obat ini tadi, aku pun meracik.
Dia belum selesai berbicara dan Andrew pun segera memberi pujian padanya, Direktur Jinu memanglah sangat baik. Setelah mengetahui aku dalam kondisi sakit, dia bahkan mengantarkan obat untukku. Rocky kehabisan kata-kata setelah mendengar itu, dia lalu tersenyum dan tidak memberi penjelasan lainnya. Lagi pula obat dasar itu memanglah diberikan oleh Jinu, perkataan Andrew tidaklah salah. Dewi juga berkata, rakyat kota Gopo juga berkata kalau Jinu merupakan orang yang baik, sepertinya ini memanglah kenyataan. Jika paman memiliki sikap yang baik seperti Jinu, maka kondisi seperti hari ini tidak mungkin akan terjadi. Ketika membahas masalah tentang Ando, ekspresi Andrew terlihat sedikit murung dan dia pun melambaikan tangannya sambil berkata, tidak perlu membahas dirinya lagi. Setelah memakan obat itu, Andrew pun segera kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Melihat ekspresi wajah Dewi yang tidak begitu baik, Rocky pun berkata, beristirahatlah lebih awal. Dewi menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak bekerja ke Ryeol Group besok. Baiklah kalau begitu. Rocky menganggukkan kepalanya. Untuk apa aku pergi ke Ryeol Group lagi kalau kondisiku dengan keluarga Liu sudah menjadi seperti ini? Ekspresi Dewi terlihat penuh amarah ketika membahas masalah keluarga Liu, aku tidak menyangka mereka sangatlah tidak berperasaan seperti ini. Mereka tidak mementingkan hubungan kekeluargaan dan aku juga tidak akan tetap tinggal di keluarga seperti ini. Aku akan pergi mencari pekerjaan baru besok. Rocky mengerutkan keningnya dan berkata, biasanya kamu selalu lembur dan jarang bisa beristirahat dengan baik. Apakah kamu tidak ingin beristirahat selama beberapa hari? Dewi berkata, tidak perlu, aku ingin membuktikan kepada keluarga Liu kalau tanpa keluarga Liu, aku juga tetap bisa bekerja. Dia sedang merasa kesal dan tidak ingin dipandang rendah oleh keluarga Liu. Melihat sikapnya dan wajahnya yang memerah itu, Rocky merasa lucu dan segera meraih tangannya sambil berkata, kalau kamu ingin mencari pekerjaan, aku bisa membantumu. Aku bisa memastikan kalau kedudukanmu di perusahaan tersebut akan lebih tinggi dibandingkan di Ryeol Group. Mencari sebuah pekerjaan direktur konstruksi ataupun manajer umum untuk istrinya sendiri bukanlah merupakan hal yang sulit. Dewi khawatir kalau Rocky akan pergi memohon kepada orang lain lagi. Dia lalu melambaikan tangannya dan berkata, aku akan pergi mencari pekerjaan sendiri, aku sudah menghubungi 2 perusahaan dan aku akan pergi interview besok. Setelah mendengar keputusan Dewi, Rocky juga tidak bisa memaksakan kehendaknya. Dia tahu akan sifat Dewi, lembut di luar dan teguh di dalam. Dia juga tidak mudah menyerah. Dia sudah bekerja dalam jangka waktu yang lama di perusahaan milik keluarga Liu, namun sang nenek lebih menyukai Mike. Sang nenek begitu meremehkan Dewi. Jika di perusahaan lain, mungkin saja Dewi sudah bisa mendapatkan jabatan yang tinggi jika dilihat dari kemampuannya. Dewi menghela nafas dan berkata, ibu masih sedang liburan, dia sangatlah menghargai sang nenek. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dirinya pulang nanti. Saat ini, ponsel Rocky pun berdering. Dia melihat kalau itu merupakan panggilan dari William dan dia pun segera menerima panggilan itu. Tuan Rocky, aku mendapat kabar kejadian ini dari adik kedua. Aku tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi, semua ini adalah salahku. Maafkan aku. Tenang saja Tuan Rocky, keluarga Liu menghancurkan vilamu dan mereka juga melukai Paman Ali, aku akan membalas semua kelakuan mereka itu. Rocky lalu berkata dengan datar, keluarga Liu lah yang keterlaluan, ini tidaklah berhubungan dengan keluarga Wang, kamu tidak perlu panik. William lalu merasa lega, dia khawatir kalau Rocky akan merasa dendam pada keluarga Wang dan ini akan mendatangkan bencana besar nantinya. Waktu itu, dirinya mendengar keluhan dari anaknya yaitu Rudy. Rudy menyuruhnya untuk membalas dendam pada Rocky. William memiliki sedikit relasi dengan orang hebat dan menyuruhnya untuk pergi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun hasil penelusuran ini berhasil mengejutkan William. Panggilan Guntur. Hantaman Guntur. Guntur pembunuh dewa. Apakah seorang manusia biasa bisa melakukan hal seperti ini? Dia bukanlah manusia. Dia adalah dewa. Apalagi dia juga mendengar dari Jinu kalau Rocky bisa menguasai teknik Feng Shui dan membuat bisnis keluarga Jinu menjadi begitu jaya. Jinu juga kembali mendapatkan seorang keturunan di usianya yang seperti ini dan hal ini membuat dirinya begitu bahagia.
Hal yang membuat William semakin terkejut dan merasa iri adalah Jinu dan sekeluarganya semakin beruntung setelah mengenal Rocky. Bagaimana mungkin dia membiarkan Jinu seorang diri untuk menikmati hal baik seperti ini? Master Rocky ini memanglah hebat, keluarga Wang haruslah membentuk relasi yang baik dengannya. Bab 110. Seorang anak selalu sama dengan ayahnya. William lalu memberi pelajaran kepada anaknya sendiri dan menyuruh anaknya untuk menghormati Rocky ke depannya. Lebih baik lagi jika anaknya tidak lagi muncul di depan Rocky agar tidak terjadi kesalahan apapun. William lalu berkata dengan penuh hormat, keluarga Wang tidak bisa melarikan diri dari masalah ini, kami tidaklah mengurus masalah ini dengan baik sehingga villa milik Tuan Rocky pun hancur. Aku sudah menyuruh orang untuk merenovasi villa milikmu itu dan akan selesai dalam waktu setengah bulan. Rocky menganggukkan kepala, keluarga Wang juga bukanlah keluarga biasa karena mereka sanggup membangun sebuah perusahaan besar hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Anggota keluarga Wang memanglah hebat dalam melihat kondisi. William lalu berkata sambil tersenyum, jika Master Rocky memiliki waktu luang, aku ingin mengundang Master untuk datang ke rumahku dan melihat Feng Shui yang ada di rumahku ini. Aku akan sangat berterima kasih kepadamu akan hal ini. Rocky lalu berkata, baik. Dia dan keluarga Wang bukanlah teman, keluarga Wang ingin mencari perhatian lebih padanya hanya untuk memanfaati dirinya. Rocky lalu bertanya, bagaimana kondisi Paman Ali sekarang? Aku belum sempat untuk mengunjungi dirinya. Paman Ali sudah diantar ke rumah sakit, begitu banyak luka pada tubuhnya dan ditambah lagi penyakit lama yang ada pada tubuhnya yang kembali kambuh. Kondisinya tidaklah begitu baik, namun keluarga Wang sudah mencari dokter terbaik untuk mengobati Paman Ali. Kata William sambil menghela nafas, Andi juga dalam perjalanan pulang dari luar negeri. Kedudukan Paman Ali di keluarga Wang tidaklah rendah. Rocky juga merasa sedikit lebih tenang setelah mengetahui keluarga Wang yang mencari dokter terbaik untuk mengobati Paman Ali. Dia lalu berkata, teleponlah aku jika ada kabar tentang kondisi Paman Ali. Pasti, terima kasih atas perhatian Master Rocky. Pada keesokan harinya, Dewi pun keluar untuk mencari pekerjaan baru. Andrew kembali menelan sebuah pil penghancur gumpalan darah dan kondisi tubuhnya sudah semakin membaik. Dia terus memuji Jinu dan berencana untuk pergi berterima kasih padanya setelah dirinya pulih nanti. Meskipun dia tahu kalau Ando tidak akan datang untuk meminta maaf padanya, namun dia tetap menunggunya. Alhasil, Andrew tidak mendapatkan apapun setelah menunggu selama 2 hari. Akhirnya dia pun memilih untuk melupakan hal itu. Dulunya dia begitu berkorban untuk keluarga Liu. Namun itu semua tidak ada artinya di mata mereka. Dewi tidak bekerja, Rocky juga sedang beristirahat di rumah. Rocky pun menggunakan waktu luang ini untuk kembali meracik bahan obat yang diberikan Jinu itu. Latihan yang dilakukan oleh dirinya selama ini sudah membuat dirinya hampir mencapai level kedua pada Nine Grand Heavenly Scriptures. Namun, jika dirinya ingin mencapai level kedua itu, dirinya harus membuka jalur lintas energi pada tubuhnya dan memurnikan tubuhnya. Membuka jalur lintas energi membutuhkan energi yang sangat besar. Obat-obat yang diberikan oleh Jinu tidak cukup untuk membantu dirinya. Tetapi Rocky juga tidak terburu-buru. Waktu masih panjang, lagi pula tidak ada yang mementingkan pelatihannya ini. Dia juga tidak perlu khawatir akan master lain yang datang mencari masalah dengannya. Tidak sampai pukul 3 sore, Dewi sudah pulang ke rumah. Setelah melihat Dewi yang sedang mengerutkan kening, Rocky pun menghampirinya dan bertanya, kenapa istriku? Aku. Dewi terlihat begitu lelah dan dia pun berbaring di sofa sambil berkata, tidak apa-apa. Meskipun dia tidak mengatakannya, namun Rocky bisa merasakan kalau ada yang tidak beres pada Dewi. Dewi mengenakan seragam bekerja berwarna hitam dan dirinya terlihat sangatlah rapi. Seragam putih yang ia kenakan begitu sempit dan mungkin saja akan robek kapanpun itu. Dewi lalu melepas sepatu hak tinggi yang ia kenakan, lalu memijit lututnya. Kedua kakinya itu dibungkus oleh sepasang stoking berwarna kulit. Dia lalu menggesekkan kedua kakinya itu dan memindahkannya ke atas sofa. Setelah itu, seragam hitam ketat yang ia kenakan itu bergeser ke atas dan hanya menutupi bagian atas paha, sedikit memperlihatkan pemandangan yang indah. Rock pun menelan liurnya setelah melihat pemandangan tersebut.
Biasanya, Dewi sangatlah mementingkan penampilan, dia tidak akan mungkin melakukan hal seperti ini. Tatapan Dewi terlihat kosong seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah berpikir sebentar, Rocky pun kembali bertanya, bukankah kamu pergi interview kedua perusahaan hari ini? Sudah selesai dalam waktu secepat ini. Jangan bahas itu lagi. Kata Dewi dengan lemas, aku interview ke-17 hingga 18 perusahaan hari ini, aku juga tidak tahu kenapa mereka semua menolak aku. Semua. Rocky mengerutkan keningnya. Benar. Ekspresi Dewi terlihat begitu murung, apakah ada masalah dengan kemampuanku? Tidak mungkin. Kata Rocky dengan pasti. Dia tahu jelas akan kemampuan bekerja Dewi, Dewi adalah seorang desainer yang baik dalam industri konstruksi. Dulunya, sebuah perusahaan konstruksi ingin mempekerjakan dirinya dengan gaji yang sangat tinggi. Dewi lalu memejamkan matanya dan berkata dengan suara yang pelan, kamu tidak perlu menghibur aku. Suaranya terdengar sedikit lelah dan tatapannya itu terlihat begitu lemah. Pada perusahaan, Dewi dikenal sebagai Ratu Es karena sikapnya yang begitu dingin terhadap semua orang. Namun aura dingin itu tidak lagi berada di tubuhnya sekarang. Dia bahkan terlihat begitu lemas. Rocky merasa begitu kasihan padanya dan segera memeluk dirinya. Setelah mencium aroma bunga melati yang ringan, Dewi pun menyandarkan kepalanya pada dada Rocky yang empuk itu. Biasanya, Dewi pastilah akan mendorongnya. Namun sekarang, Dewi membiarkan Rocky memeluk tubuhnya dan memasang tatapan yang kosong. Dia bersandar di dada Rocky dan berkata, mungkin akulah yang tidak mampu, kalau tidak kenapa semua perusahaan konstruksi menolak aku. Aku tidak akan mencari pekerjaan baru lagi dalam 2 hari ini. Aku akan mengintrospeksi diriku terlebih dahulu. Baiklah, istirahatlah terlebih dahulu. Rocky memeluk erat Dewi dan mengelus rambutnya yang indah itu. Rambutnya sangatlah hitam dan mengkilap. Terasa begitu licin saat disentuh dan tercium aroma sampo lemon yang samar. Dewi tidak menolak dan membiarkan Rocky menyentuh dirinya. Mereka berdua pun duduk selama puluhan menit di ruang tamu. Setelah itu, Dewi pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Rocky segera bangkit berdiri dan tatapannya terlihat begitu tajam. Dia merasa kalau ini bukanlah masalah kemampuan Dewi, melainkan karena hal lain. Rocky berjalan ke dapur dan setelah menutup pintu dapur, dia pun segera menelepon Billy. Dia lalu berkata dengan datar, segera telusuri apa penyebab interview Dewi ditolak oleh perusahaan konstruksi selama beberapa hari ini. Tuan ketiga, aku akan segera menelusurinya. Rocky menganggukkan kepala dan menutup panggilan tersebut. Bukanlah hal sulit baginya untuk menelusuri informasi perusahaan konstruksi di kota Gopo ini. Dalam waktu yang singkat, panggilan Billy kembali masuk. Tuan ketiga, aku sudah menelusuri kalau ada seseorang yang membuat kekacauan di balik penolakan interview Dewi. Ando. Tatapan Rocky terlihat begitu tajam dan dia sudah menduga sejak awal kalau hal ini pastilah berhubungan dengannya. Benar, sebelumnya Ando sudah mencari beberapa perusahaan itu dan menyuruh mereka untuk menolak lamaran Dewi. Semua perusahaan itu memiliki hubungan tersendiri, demi menghindari terjadinya masalah, mereka pun menolak lamaran dari Dewi. Benar-benar tidak tahu malu. Kata Rocky dengan ekspresi wajah yang dingin. Dia tidak pernah menyangka kalau Ando yang merupakan seorang senior tidaklah bersikap dewasa. Dia bahkan menggunakan cara licik seperti ini agar perusahaan-perusahaan konstruksi itu menolak Dewi. Ternyata sifat seorang anak memanglah sama dengan sifat ayahnya. Billy lalu berkata dengan penuh hormat, Tuan ketiga, bagaimana kalau aku mengurusi hal ini? Akan kuserahkan hal ini padamu, sebelum besok pagi, aku ingin melihat perusahaan-perusahaan ini datang mencari Dewi untuk mempekerjakannya. Ini mudah, tenang saja Tuan ketiga. Bab 111. Tidak akan bisa berubah. Setelah menyelesaikan masalah ini, Rocky pun hendak naik ke lantai atas. Dia seketika mendengar suara pintu yang terbuka dari arah belakang tubuhnya. Dia membalikkan badannya dan dia melihat Andrew yang berjalan masuk dari luar dapur. Melihat Andrew yang bahagia itu, Rocky pun bertanya, Ayah, hal baik apa yang kamu alami? Hahaha, aku sangat beruntung hari ini.
kata Andrew dengan ekspresi bahagia. Setelah aku memakan obat yang kamu beri, semua kesakitan di tubuhku ini seketika hilang dan aku bahkan menjadi lebih semangat dibanding sebelumnya. Ini adalah obat ajaib. Aku tadinya pergi berkeliling ke Antique Street, tebaklah dengan siapa aku bertemu tadi. Siapa? Rocky sedikit terkejut, apakah Andrew ditipu oleh pedagang jalanan dan dihipnotis? Dia segera menatap ke arah Andrew dan merasa lega. Untungnya Andrew tidak membawa barang apapun. Andrew lalu meminum seteguk teh dan berkata dengan penuh misteri, menantuku, apakah kamu masih ingat ketika kita pergi Antique Street dan bertemu dengan Benji sang penipu itu? Ingat, kenapa? Haha, aku kembali bertemu bocah itu hari ini. Rocky begitu terkejut, ayah, apakah kamu kembali membeli barang darinya? Tidak. Andrew melambaikan tangannya dan berkata dengan bahagia, Benji tahu kalau aku adalah mertuamu, dia tidaklah berani bersikap licik. Dia tidak hanya memberiku sebuah batu giok dan membantu diriku menjual obat. Rocky mengerutkan keningnya, batu giok yang diberikan oleh Benji kepadanya mungkin saja merupakan barang palsu. Namun kenapa dia membantu mertuanya menjual obat? Ini sangatlah aneh. Obat apa? Obat penghancur gumpalan darah yang kamu buat untukku itu. Kata Andrew sambil menepuk pahanya sendiri, dia kembali berkata dengan senang, luka pada tubuhku sudahlah pulih, obat itu masih tersisa 2 butir, Benji berkata kalau ke depannya dia sanggup membantuku untuk menjual obat ini. Rocky begitu terkejut mendengar perkataan ini. Obat tersebut memanglah bukan termasuk barang antik. Obat itu tetap akan dibuang jika tidak lagi dimakan oleh sang mertua. Namun kenapa Benji mampu menjual obat sisa tersebut? Ayah, obat ini tidak ditujukan untuk penyakit tertentu, bagaimana cara dia menjualnya? Andrew lalu berkata, ini aku tidak begitu jelas. Intinya Benju sudah membeli obat itu dariku, tebaklah berapa harga obat tersebut? 2 juta lebih. Nominal ini sama sekali tidak mencapai nominal aslinya. Andrew lalu menunjukkan telapak tangannya, 1 M. Ui. Rocky sedang meminum air dan semua air dalam mulutnya itu ia muntahkan. Dia sulit untuk percaya kalau obat dengan modal yang tidak mencapai 200.000 rupiah itu bisa dijual dengan harga 1 M. Orang kaya mana yang sesial itu dan ditipu oleh penipu ini? Rocky pun bertanya, kepada siapa pedagang brengsek itu menjual obat tersebut? Aku tidak tahu, Benji berkata kalau dia memiliki etika bekerja, dia harus menjaga semua rahasia kustomernya. Setelah mengatakan itu, Andrew pun menggelengkan kepala, dia mengirimkan uang sebanyak 1 M itu ke rekeningku dan berkata kalau uang ini harus diberikan kepadamu sebagai tanda hormatnya. Aku ingin membagi uang ini padanya, namun dia menolak. Benji memanglah sangat hebat dalam berbisnis, aku akan menasehatinya untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus setelah dia tidak lagi menjual barang-barang palsu tersebut. Rocky menggelengkan kepalanya. Manusia seperti Benji itu tidak akan pernah bisa berubah. Dia sudah menipu sejak kecil dan ini sudah merupakan kebiasaan baginya. Jika menyuruhnya untuk bekerja di perusahaan, dia mungkin akan merasa menderita. Dia tidak mungkin bisa bekerja di perusahaan manapun seumur hidupnya. Namun obat-obat itu bisa dijual dengan harga yang tinggi juga merupakan hal baik. Uang itu bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Lagi pula keluarga Liu baru saja keluar dari Rieol Group, Dewi mungkin saja akan menjadi pengangguran selama beberapa saat. Sang mertua mungkin tidak akan mendapatkan bonus tahunan dari Rieol Group, mereka bisa menggunakan uang ini untuk melewati hari-hari mereka. Mendapat 1 M dengan tanpa modal membuat Andrew menjadi begitu senang. Dia lalu berjalan kembali ke kamarnya sambil tersenyum dan bernyanyi. Rocky lalu kembali ke kamarnya dan menceritakan hal ini pada Dewi. Dewi hampir melompat dari kasurnya dan bertanya dengan gugup, orang lain rela mengeluarkan uang sebanyak ini untuk membeli obat tersebut, uang bukanlah masalah yang besar, namun bagaimana jika obat tersebut menyebabkan masalah? Kita tidak mungkin bisa melarikan diri dari masalah ini kan? Tenang saja. Rocky tersenyum dan berkata, obat penghancur gumpalan darah itu hanya akan menghancurkan gumpalan darah pada tubuh. Komposisi dasar obat tersebut juga tidaklah berharga. Itu tidak akan membuat orang meninggal. Mungkin hanya membuat orang tersebut mimisan selama beberapa hari saja. Jika ingin menyalahkan, maka salahkanlah orang yang membeli obat tersebut. Orang kaya yang bodoh.
Dewi tetap saja merasa khawatir. Kalau begitu, menurutmu siapa yang akan mengeluarkan uang sebanyak 1 M untuk membeli obat tersebut? Rocky lalu berkata, mungkin orang yang memiliki penyakit pada saraf otak ataupun saraf pada hati mereka. Obat ini hanya bisa mengobati 2 penyakit tersebut. Setelah mendengar itu, Dewi pun merasa lebih tenang. Penyakit itu termasuk penyakit yang parah. Jika harus diobati di rumah sakit, mungkin uang yang harus dihabiskan tidak hanya 1 M. Namun jika obat ini memang berguna, obat ini juga tidak harus dijual dengan harga tinggi seperti ini. Pada hari kedua, Rocky menyuruh Dewi untuk bangun lebih awal dan menyuruhnya untuk pergi interview. Aku sudah interview di beberapa perusahaan, mereka semua menolak aku. Untuk apa aku pergi ke sana lagi? Kata Dewi dengan murung. Rocky lalu berkata, kamu boleh merasa tenang hari ini, temanku adalah anggota dari perusahaan konstruksi Sinhan. Dia berkata kalau ada sebuah lowongan kerja di sana dan menyuruhmu untuk mencobanya. Dewi lalu bertanya dengan kebingungan, sejak kapan kamu memiliki teman yang bekerja di perusahaan Sinhan? Sebelum menikah denganmu, aku pernah makan bersama dengannya. Kata Rocky dengan singkat. Dewi tidak ingin keluar rumah karena dia merasa kecewa akan hal kemarin. Namun dia tidak bisa melawan Rocky. Setelah beberapa saat, dia terpaksa mengganti seragam bekerja dan keluar bersama Rocky. Bagaimanapun ekonomi keluarganya tidak akan bisa bertahan lama, dia harus keluar mencari pekerjaan. Andrew pergi mencari Benji dengan mobilnya. Rocky terpaksa memesan taksi. Namun sekarang merupakan waktu bekerja, mereka belum menemukan satupun taksi meskipun telah berdiri selama setengah jam di tepi jalan. Ketika mereka merasa panik, sebuah bayangan mobil Rolls-Royce hitam muncul di depan mereka. Jendela mobil itu terbuka dan orang yang ada di dalam itu pun bertanya dengan terkejut, Tuan Rocky. Kalian sedang menunggu taksi. Kemana kalian akan pergi? Direktur William. Rocky sedikit terbengong. Dia tidak menyangka kalau dirinya akan bertemu William di pinggir jalan. Dia lalu berkata, kami hendak pergi ke perusahaan konstruksi Sinhan. Kebetulan aku juga akan ke sana. Bagaimana kalau aku mengantar kalian? Ini. Rocky sedikit ragu. Dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wang. Namun dia juga tidak menemukan satupun taksi di waktu seperti ini. Dia lalu berkata, baiklah, kalau begitu kami akan merepotkanmu Direktur William. Ini tidak repot sama sekali. William segera turun dari mobil dan membukakan pintu untuk mereka berdua dengan senang hati. Tadinya dia sedang berpikir bagaimana cara mencari perhatian lebih dari Rocky, namun dia tidak menyangka dirinya bisa bertemu dengan Rocky di pinggir jalan. Awalnya William tidaklah berencana pergi ke perusahaan Sinhan, namun setelah mendengar Rocky hendak pergi ke sana, dirinya terpaksa merubah rencana awalnya dan mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam mobilnya dengan penuh hormat.